Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Prilisa dengan NIM 0520122243. Di video kali ini saya akan mempresentasikan praktikum tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Di tugas ini kami diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Tugas kedua ini kami diminta berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui data.js file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik. Nah, di sini juga kami diminta membuat dua halaman website yang perlu dikembangkan. Yang pertama halaman stok bahan ajar dan tracking delivery order. Untuk petunjuk pengerjaannya, di sini arsitektur dan struktur proyek menggunakan Vue.js, kemudian penggunaan data binding dan direktif, dan list rendering, kemudian penggunaan conditional seperti if, else, if, dan VSO. Terus kemudian penggunaan property, compute atau method, kemudian watcher, minimal menggunakan dua watcher, kemudian juga formulir input dan validasi input sederhana. Nah, langsung aja kita ke webnya. Nah, ini adalah tampilan indeks HTML-nya. Di sini ada stok bahan ajar dan ini ada tracking delivery order. Untuk kodenya di sini sederhana aja menggunakan struktur umum HTML. Di sini juga ada IDF yang dimaksud di sini untuk yang menandakan bahwa semua program dikontrol melalui Vue.js. Kemudian di sini juga ada titel, aplikasi Sita, Universitas Terbuka. Kemudian di sini juga ada menu, stok HTML, dan tracking HTML. Kemudian ini juga saya menambahkan footer. Terus di sini juga saya menambahkan dua script. Yang pertama ini Vue.js versi 2 dari CDN dan script.js dashboard.js. Kemudian langsung aja ke stok HTML yang ini kodenya. Stok HTML di sini sama saja menggunakan struktur umum HTML dan tidak lupa semuanya dikontrol melalui IDF yang menandakan bahwa kita menggunakan Vue.js. Nah, di sini ada titel, stok bahan ajar. Kemudian di sini juga ada filter. Filter di sini berfungsi untuk memfilter data berdasarkan UPBCC, kategori, dan sort by. Kemudian di sini juga ada button reset untuk mengembalikan data ke tampilan awal. Kemudian di sini juga ada tombol tambah untuk membuka form modal. Kemudian di sini juga saya menggunakan tabel. Nah, di sini saya menggunakan V4 untuk menampilkan seluruh stok data stok bahan ajar, mulai dari kode, judul, kategori UPCC, lokasi rak, harga, quantity, safety, kemudian catatan, status. Di sini juga saya menggunakan penggunaan perkondisian if yang apabila data kosong, di sini akan muncul tidak ada data. Kemudian di sini ada modal pop-up, form tambah dan edit. Kemudian di sini juga ada ringkasan stok. Di sini berguna untuk menampilkan berapa item yang berbeda. Kemudian juga total semua stok barang. Sini juga ada VIF notification pop-up. Notifikasi kecil ini akan muncul setelah tambah, edit, atau reset. Kemudian sini juga ada footer. Saya juga menggunakan script Vue.js versi 2 dari CDN. Kemudian di sini juga saya menambahkan script data dummy, yaitu data bahan ajar yang diberikan di SQL. Data dummy-nya ini yang berisi di sini ada tentang data bahan ajar, UPBC list, kategori list, pengiriman list, dan banyak paket stok. Kemudian di sini juga saya menambahkan script stock app.js. Untuk JS-nya di sini ada inisiasi view yang menghubungkan view ke elemen if IDF di HTML tadi. Di sini juga ada data. Data di sini berguna untuk menyimpan semua data aplikasi yang berisi sumber data stok, yaitu dari data bahan ajar, UPBC list, kategori list, total stok, total unit, dan lain-lainnya. Ada di sini semua. Terus kemudian di sini ada compute. Compute ini menghasilkan data stok yang sudah difilter dan disortir. Nah, di sini filter di sini berdasarkan UPBCC, kategori, stok menipis, dan stok sorting berdasarkan judul, quantity, harga. Kemudian di sini juga ada method. Method di sini adalah kumpulan fungsi utama. Di sini di sini berisi banyak fitur. Yang pertama itu format angka, kemudian menentukan status stok, kemudian buka tutup form, terus notifikasi, terus tambah data, dan termasuk validasi dan data cek kode duplikasi. Kemudian juga ada edit item, terus kemudian simpan hasil edit, dan kemudian reset from filter. Sini juga ada mount. Mount di sini digunakan untuk menghitung total stock dan total unit. Kemudian di sini juga saya menambahkan watch. Watch di sini berfungsi apabila jika data stok berubah, maka total stock dan total unit dihitung ulang. Oke, kita kembali ke webnya. Stok bahan ajar. Nah, ini adalah tampilan
halaman stok bahan ajarnya. Kita kembali ke soal lagi. Nah, untuk halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Kemudian, mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut. Kode mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety, bahan ajar, status, dan catatan. Kita lihat di webnya. Nah, di sini sudah ada kolom field yang berisi kode MK, judul, kategori UPBJJ, rak, harga, stok safety, status, catatan, aksi. Dan selanjutnya, terdapat filter untuk mengedit stok bahan ajar. Untuk mengedit stok bahan ajar, nah di sini untuk mengedit stok bahan ajar, nah kita bisa mengubahnya, mengedit stok bahan ajar, misalnya di sini menjadi 10 dan simpan. Nah di sini stok sudah berubah menjadi 10 dan status juga mengikuti secara otomatis. Kemudian di sini terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Yang pertama di sini terdapat filter stok berdasarkan UT daerah dan kategori mata kuliah. Yang kedua terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok, quantity, dari jumlah safety stock dan jumlah stok untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Kemudian terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Kemudian fitur filter dapat di-set ulang atau reset. Kemudian terapkan fitur di Vue.js di mana semua filter tidak perlu recompute kembali. Kemudian implementasikan dependent option seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan muncul filter untuk kategori mata kuliah. Oke, untuk macam-macam filternya. Nah, di sini sudah ada filter untuk UPBJJ dan di sini juga sudah ada option dependentnya. Apabila UPBJJ ini belum dipilih, dia tidak bisa diklik. Nah, kemudian di sini ada sort by-nya, urutkan, mulai judul, quantity, harga. Kemudian di sini ada tombol reset, dan di sini juga ada tombol tambah. Misal kita akan mencari nama, kan memfilter melalui UPBJJ Jakarta. Nah, karena UPBJJ sudah diisi, maka kategori ini bisa diklik. Nah, misal kita ingin kategorinya MK wajib. Nah, akan muncul di sini yang berada di UPBJJ Jakarta yang termasuk kategori MK berwajib. Apabila kita ingin mengubah menjadi MK pilihan, nah akan menampilkan tidak ada data karena UPBJJ Jakarta tidak ada kategori mata kuliah wajib pilihan. Terus kemudian sini urutan berdasarkan judul. Misal, nah, akuntansi manajemen berdasarkan quantity 7, 10. Kemudian berdasarkan harga 65, 60, 65. Dan misal kita tombol untuk reset. Nah, akan kembali ke data awal. Terus selanjutnya menampilkan status dari stok bahan ajar. Memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun tes warna hijau apabila stok safety stock. Kemudian memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning ataupun tes berwarna oranye apabila stok safety stock kurang dari safety stock. Kemudian memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun tes berwarna merah apabila stok sama dengan kosong. Oke. Nah, di sini misalnya UP biologi stok akan kita ganti menjadi 0. Nah, dia akan update otomatis menjadi kosong. Nanti menjadi misal 20. Nah, dia akan update kembali menjadi aman karena dia melebihi safety stock yaitu 10. Selanjutnya terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Fitur untuk menambahkan data baru. Nah, di sini di sini ada kode mata kuliah, judul mata kuliah. Bisa kita tambahkan kode mata kuliahnya. Rekma 1111. Judul mata kuliah kewirausahaan. Kemudian pilihan kategorinya misal MK wajib, PPJJ misal Surabaya, lokasi rak, harganya misal 70.000, jumlah stok 15, safety stock 10, catatan stok tidak ada. Kita tambahkan. Nah, yang barusan di info sudah tampil di sini MK, kode MK-nya, kemudian judulnya, kategorinya, UPBJJ, rak, kemudian harga, stok, safety, status, dan catatan. Di sini kita tambah tombol edit. Dan ringkasan stoknya di sini juga ikut berubah menjadi 5, total itemnya dan total unitnya menjadi 54. Terus selanjutnya kita ke tracking delivery order. Dan selanjutnya di sini untuk kode tracking HTML-nya, sini sama saja masih menggunakan struktur umum HTML. Kemudian di sini juga ada title, subtitle. Kemudian di sini juga sama saja menggunakan dan di sini juga menggunakan IDF yang menandakan bahwa semua fitur dikontrol oleh Vue.
Kemudian di sini juga ada form input delivery order baru yang berisi nomor DO, NIM, kemudian nama mahasiswa, paket, harga paket, ekspedisi, kemudian tanggal kirim, terus ini juga ada judul, kategori, harga stok. Kemudian di sini juga ada tombol reset dan simpan DO. Selanjutnya di sini ada tabel daftar delivery order yang menampilkan semua DO yang sudah disimpan. Di sini juga ada modal detail, terus dan di sini juga ada pop-up notification. Kemudian di sini juga ada footernya. Di sini juga saya menambahkan script. Yang pertama ini view versi 2 dari CDN. Kemudian di sini ada script data dummy yaitu data bahan ajar tadi. Kemudian saya juga menambahkan script tracking FCS. Untuk tracking FCS-nya di sini ada data yang menyimpan semua data yang digunakan. Kemudian di sini ada membuat daftar DO awal yang dimana mengambil data DO bawaan dari file data bahan ajar tracking lalu mengubahnya ke bentuk array agar mudah ditampilkan dalam tabel. Kemudian di sini juga ada metode di sini ada format date untuk mengubah format tanggal agar lebih rapi. Kemudian ada reset form untuk mengosongkan form dan menghilangkan data ke default. Kemudian di sini ada show pop-up untuk menampilkan notifikasi. Kemudian ada simpan DO, terus edit DO, kemudian hapus DO, open DO, hapus DO, open detail, close detail. Kemudian di sini juga ada fungsi watch. Fungsi watch di sini gunakan untuk memantau perubahan data, yaitu mengupdate total pengiriman ke dashboard jika ada perubahan DO. Kemudian di sini juga ada filter di sini rupiah ini untuk mengubah angka menjadi format rupiah. Dan untuk webnya langsung aja kita ke webnya. Nah, di sini tracking delivery order. Di sini ada modal input delivery order baru yang berisi kolom nomor DO, nama mahasiswa, ekspedisi, NIM, paket, tanggal kirim. Dan di sini ada tombol reset, kemudian simpan DO, dan di sini ada daftar delivery order. Dan untuk perintahnya di sini halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Kemudian terdapat fitur untuk menambahkan delivery order yang baru. Record adalah data yang perlu diisi, kemudian nomor DO, tahun berjalan, sprint, nomor misalnya DO 2025 nomor 1 untuk data awal. Dan selanjutnya jika sudah ada data yang baru menjadi DO 025 2025. Terus kemudian sini ada NIM, nama, ekspedisi, terus ada paket bahan ajar, kemudian tanggal kirim, total harga. Sudah itu aja. Kita coba. Di sini sudah ada input delivery ordernya. Kita masukkan misalnya DO 2025 0002 nama lengkap misalnya dengan ekspedisinya misal JNT, masukkan NIM-nya 05, kemudian pilih paketnya misal paket pada saat tanggalnya, kemudian simpan DO. Nah, data DO yang barusan diinput akan tampil di daftar delivery order sini. DO, NIM, nama paket, ekspedisi, tanggal kirim, status, isi. Nah, di sini untuk apabila sini akan menampilkan detail DO dibuat tanggal sekian. Kemudian di sini ada edit untuk mengedit. Kemudian di sini ada gambar kotak sampah ini untuk menghapus DO. Saat oke dan akan dihapus. Baik, cukup sekian yang saya pelajari dari tugas praktik kali ini melalui penggunaan Vue.js, aplikasi yang dikembangkan menjadi lebih modern, responsif, mudah dikelola, serta memberikan pengalaman pengguna yang jauh lebih baik. Semoga proyek ini dapat menjadi dasar pemahaman saya untuk mengembangkan aplikasi web yang lebih kompleks di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.